Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum menyimak video ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Jangan lupa, kita walau di rumah harus menaati protokol kesehatan. Pada video ini, kita akan belajar tentang filan. Apa itu VLAN atau Virtual Local Area Network? VLAN adalah sebuah protokol yang memungkinkan pembuatan beberapa jaringan dalam satu segmen jaringan yang sama. Biasanya dikonfigurasikan dengan mikrotik atau Cisco. Fungsi VLAN adalah mengakomodir konfigurasi pada jaringan komputer fisik menjadi beberapa domain siaran. Meski memiliki domain siaran yang berbeda, jalur yang dihasilkan oleh VLAN tersebut masih melewati perangkat penghubung yang sama. Cara kerja VLAN. Secara umum, cara kerja VLAN yakni menghubungkan semua perangkat komputer dalam lebih dari satu jaringan LAN. VLAN juga bekerja pada layer 2 model OSI, yakni data link layer. Dan kegunaan switch pada VLAN itu hanya untuk meneruskan paket yang berasal dari interface VLAN ke interface VLAN lainnya, yang VLAN ID-nya sama. Selanjutnya kita ke manfaat VLAN. Manfaat VLAN yang pertama yaitu menambah keamanan. Karena VLAN bermanfaat untuk membatasi akses ke berbagai data sensitif. Yang kedua, efisiensi biaya. Dengan VLAN, kalian tetap akan mendapatkan fasilitas dan fitur-fitur dari LAN tanpa harus repot-repot menyiapkan kabel. Hal ini tentu sangat efektif dan efisien karena bisa menghemat biaya pembelian kabel LAN ketika ada komputer baru yang ingin dihubungkan. Yang ketiga, tidak perlu mengatur ulang jaringan komputer. Yang keempat, meningkatkan kinerja yang lebih baik. Dari segi kinerja, VLAN dapat membuat layer datar dua jaringan menjadi beberapa grup kerja logis, guna mengurangi beban trafik pada jaringan. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara jaringan non-esensial dan jaringan penting, sehingga performanya semakin optimal. Yang kelima, memudahkan administrasi. Karena dengan adanya VLAN, sebuah komputer server tidak perlu datang langsung ke area komputer server untuk masuk ke jaringan. Jenis-jenis VLAN. Yang pertama, VLAN default. VLAN default adalah sebutan untuk menamai konfigurasi sejak saklar pertama kali dinyalakan. Yang kedua, data VLAN. Jenis VLAN yang satu ini memiliki fungsi utama untuk mengatur lalu lintas data yang terjadi dalam sebuah jaringan VLAN. Yang ketiga, voice VLAN. Voice VLAN adalah jaringan yang sudah mendukung layanan VoIP dan sudah dirancang khusus untuk menunjang kebutuhan komunikasi berbasis suara. Yang keempat, manajemen VLAN. Sesuai namanya, jenis VLAN yang satu ini adalah sistem jaringan virtual local area network yang dikonfigurasikan untuk kebutuhan saklar manajemen. Yang kelima, VLAN natif. VLAN natif merupakan VLAN asli yang dapat diubah dan juga dinonaktifkan. Selanjutnya, tipe-tipe VLAN. Yang pertama, berdasarkan port. Suatu VLAN dapat disalurkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Contoh, pada bridge atau switch dengan 4 port. Port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1. Sedangkan port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Yang kedua, berdasarkan MAC address. Keanggotaan satu VLAN didasarkan pada MAC address dari setiap workstation yang dimiliki oleh user. Kelebihannya, apabila user berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Kekurangannya,
bahwa setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual, dan untuk jaringan yang dimiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien. Yang ketiga, berdasarkan tipe protokol. Untuk tipe protokol ini, contohnya seperti yang ada di gambar. Yang keempat, berdasarkan alamat subnet IP. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklarifikasi suatu VLAN. Konfigurasi ini tidak berhubungan dengan routing pada jaringan dan tidak juga mempersalahkan fungsi router. Yang kelima, berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Sangat memungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan atau kombinasi dari semua tipe yang ada di atas. Misalkan aplikasi FTP, File Transfer Protocol, hanya bisa digunakan oleh VLAN 1, dan Telnet hanya bisa digunakan pada VLAN 2. Perbedaan mendasar antar VLAN dan LAN. Perbedaan yang sangat jelas dari model jaringan Local Area Network dengan Virtual Local Area Network adalah bahwa bentuk jaringan dengan model Local Area Network sangat tergantung pada letak atau fisik dari workstation, serta penggunaan hub dan repeater sebagai perangkat jaringan yang memiliki beberapa kelemahan. Sedangkan yang menjadi salah satu kelebihan dari model jaringan VLAN adalah bahwa tiap-tiap workstation atau user yang tergabung dalam satu VLAN dapat tetap saling berhubungan walaupun terpisah secara fisik. Nah, bagaimana penjelasannya? Semoga bisa dimengerti. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial tentang cara menginstal Cisco. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memberi tutorial bagaimana cara mendownload dan menginstal Cisco Packet Tracer. Pertama itu kita buka browser, jelas di browser. Oke, di browser kita cari caranya download Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer versi 7.1. Di sini ada device Windows 32 bit, Windows 64 bit, dan Linux 64 bit. Ini tergantung dengan spek laptop atau komputer kalian itu mampunya di mana. Nah, karena laptop saya sudah 64 bit, maka kita downloadnya itu di 64 bit. Nah, karena saya sudah ada Cisco-nya, jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara menginstalnya. Kalian klik 2 kali. Nah, di sini kalian klik next saja. Di sini accept, next lagi. Nah, di sini kalian bisa tentuin di mana kalian akan menyimpan data Cisco tersebut. Di sini saya menyimpannya itu di data C, program file. Lalu klik next kembali. Di sini untuk nama foldernya apa? Di sini saya default saja nama foldernya. Langsung klik next. Create a desktop icon supaya lebih gampang, nggak perlu nyari-nyari lagi. Next, lalu install. Kalian tinggal tunggu instalasinya. Nah, setelah muncul tulisan seperti ini, kalian tinggal klik finish saja. Kalau mau langsung launch, silakan. Di sini saya diem uncentang aja, langsung klik finish. Selanjutnya, untuk membuka Cisco Packet Tracer-nya, jika kalian ingin mendaftar email, silakan. Karena Cisco Packet Tracer yang saya download ini itu harus digunakan offline, bukan online. Jika online terhubung di internet, maka akan tampil tulisan seperti ini. Ada tulisan seperti ini untuk login. Jadi, jika kalian ingin menggunakannya tanpa
meregistrasi, kalian harus diskonekin dulu jaringan kalian. Apa saja device yang ada di Cisco Packet Tracer? Di sini di pojok kiri bawah kalian bisa lihat di network device. Di sini ada banyak sekali jenis router. Hampir semua jenis router ada di sini. Nah, yang kedua itu ada end device. Nah, di sini kalian ada beberapa device untuk PC, laptop, server dan lain-lainnya. Lalu di sini ada home, ini ada device-device yang ada di rumah. Lalu smart city, di sini ada device-device yang biasanya digunakan di gedung-gedung kantoran, industri. Nah, ini untuk kebutuhan industri, device yang biasanya ada di industri. Di sini power, kalian bisa melihat di sini ada beberapa jenis power dari tenaga baterai, angin, dan surya. Oh ya, tadi kelupaan di network device itu ada switch. Ada beberapa jenis switch di sini. Ada hub juga. Ada wireless device. Ada beberapa jenis wireless di sini. Misalnya di sini ada HP atau access point. Di sini ada security. Ada dua jenis security. Di sini ada device one yang khusus untuk jaringan luas. Lalu di sini ada komponen. Ini beberapa komponen kayak MCU, MCB, sama T. Aktor yaitu sensor. Oh, di sini juga ada sensor lagi. Dan sini ada koneksi. Nah, di sini ada beberapa jenis kabel, pengkabelan, dan yang jika kalian ada pertanyaan, ini kenapa sih ada gambar petir di sini? Yaitu sebenarnya itu auto. Jadi auto kabel. Jadi auto pengkabelan yang cocok untuk digunakan. Start di sini juga ada, tapi masih terkunci. Di sini ada mixel. Di sini seperti folder penyimpanan untuk bagian wireless. Di sini ada multi user on connection. Ini untuk peremotan networknya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dan tutorial penginstalan Cisco dari saya. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.